Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dalam acara ibadah Voice of Nafiri di saat ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, saat ini kita akan bersekutu beribadah memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita akan berdoa, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan di saat ini. Saat ini kami rindu untuk bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biar ibadah ini boleh menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Berkati kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah di saat ini. Biar senantiasa kami tinggal dalam pengurapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan, baiknya akan menyaksikan, sama-sama kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami di saat ini bersyukur di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan mari di saat ini jemaat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang setia, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Kembali kita lakukan pujian ini dari awal, haleluya. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur, bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur sebab Kau setia. Kami memuji-Mu Tuhan. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Dengan iman kita mengatakan ku bersyukur. Haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sebab Kau setia dan kami memuji-Mu Tuhan. Ku
Ku memuji-Mu karena Kau sangat mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Sekali lagi dengan lembut katakan, ku bersyukur Kau Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia, sebab Engkau Allah yang baik. Haleluya. Dan kami datang memuji-Mu. Amin. Haleluya. Kau sangat baik, sungguh mulia nama-Mu Yesus. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Haleluya. Kami bersyukur Kau Allah yang setia. Kami memuji-Mu sebab Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Kami tinggikan Engkau Yesus sebab Engkau baik. Kau Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Haleluya. Puji Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia. Puji Tuhan. Saat ini kita akan bersorak bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita lakukan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Haleluya, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja segala raja, Raja segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan percaya setiap pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Firman-Mu segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang setia. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Amin, amin. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, atas anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami masih boleh menikmati setiap kehidupan kami. Hari yang baru ini semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, setiap pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kami yang lemah menjadi kuat ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu menjadi tertanam dalam kehidupan kami, menjadi bekal di dalam kehidupan kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Puji Tuhan, saat ini lagi kita berjumpa dalam program yang luar biasa, yaitu program Voice of Nafiri dari GPDI Jalan Samratulangi nomor 38 Manado. Puji Tuhan, kesempatan yang indah Bapak Ibu. Sekali lagi kita manfaatkan waktu kita untuk bisa dengar kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kenapa kita harus memanfaatkan waktu kita? Karena waktu ini akan sangat cepat berlalu. Ya, waktu ini akan berkejar-kejaran. Sehingga kalau kita terlambat kita bisa ketinggalan kereta. Oleh sebab itu manfaatkan waktu kita selagi Tuhan beri waktu untuk kita bisa dengar firman Tuhan. Berbicara mengenai waktu, saya mengajak kita semua untuk bisa melihat kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Puji Tuhan, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini bagi kita semua. Bapak Ibu dapat menyimak melalui Alkitab masing-masing atau dapat mengikuti melalui tayangan yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur pasal 103 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, ini merupakan tulisan dari Daud yang adalah seorang raja Israel. Tetapi Daud merupakan raja yang sangat berpengaruh ketika mendirikan kerajaan Israel ini. Ya, bisa dikata bahwa Daud yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan kerajaan Israel. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Tetapi selain keberhasilan demi keberhasilan yang dilalui dan dijalani oleh Raja Daud, kita juga menyadari bahwa kehidupan Daud berawal dari satu tempat yang tidak diperhatikan orang, yaitu di padang pengembalaan.
Sebagai seorang anak bungsu dari Isai, Daud diberi kepercayaan untuk membawa ternak, hewan-hewan ternak ayahnya untuk digembalakan. Dan setiap hari Bapak Ibu, Daud ada di padang rumput. Karena pasti ternak-ternak itu akan mencari makanan di padang rumput. Dan kehidupan yang dilewati oleh Daud muda di padang rumput membuat dia bisa melihat kehidupan manusia itu dengan cara yang sangat sederhana. Bapak Ibu bisa bayangkan, Daud berkata manusia itu hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Sesederhana itu Daud menggambarkan waktu yang Tuhan beri bagi kita sebagai manusia. Nah, oleh sebab itu waktu yang berlalu yang Tuhan beri bagi kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita manfaatkan, mari kita pergunakan waktu yang ada. Ya, waktu kita tidak lama. Mari hargai waktu yang Tuhan beri dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Paulus juga adalah seorang yang sangat luar biasa. Paulus kenyang dengan pengalaman. Paulus telah menjadi seorang yang sangat pintar. Bahkan sebagian besar surat-suratan dalam perjanjian lama itu di perjanjian baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Dan Paulus juga berkata kepada orang Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 dan 16. Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita harus memanfaatkan waktu. Daud telah menggambarkan kehidupan manusia yang sangat sederhana dan seolah-olah waktu berjalan begitu cepat. Tanpa terasa tahun 2021 hampir lewat. Ya, 1 tahun itu berlalu begitu cepat. Bahkan 1 bulan, 1 minggu, bahkan 1 hari terasa begitu cepat sekali. Ya, memang waktu sedang berlari dan kita harus kejar waktu yang berjalan tanpa peduli dia akan meninggalkan kita. Oleh sebab itu kita harus memanfaatkan waktu dengan maksimal. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, demikian juga jemaat di Efesus. Rasul Paulus berkata bahwa kita harus perhatikan dengan seksama. Kita harus perhatikan baik-baik bagaimana kita menjalani hidup kita. Kita harus mempergunakan waktu yang Tuhan beri bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, bagaimana cara kita mengisi waktu? Bagaimana kita melewati waktu kita? Hari berganti, bulan berganti, tahun berganti. Bagaimana cara kita untuk bisa menjadi seksama untuk memanfaatkan waktu? Karena ada waktunya, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Apabila angin melintasinya, tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Oleh sebab itu, mari kita mengisi waktu kita dengan maksimal. Bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-17 dari Mazmur 103, firman Tuhan berkata, tetapi kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya
dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Ada dua hal bagi kita untuk mengisi waktu dalam hidup ini. Mengisi waktu dengan seksama, mengisi waktu dengan cara yang terbaik. Karena ada masanya bunga di padang itu akan tidak ada lagi. Ya. Ada dua cara. Yang pertama, biar kita mau hidup takut akan Tuhan. Artinya kita harus lakukan firman Tuhan. Amsal berkata, Amsal pasal 8 ayat 13 bagian A, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Takut akan Tuhan ialah tidak berkompromi terhadap dosa. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Kejahatan artinya perbuatan melanggar hukum. Dan bagi kita, orang yang takut Tuhan adalah orang-orang yang membenci perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum-hukum Tuhan. Kita harus menjadi pribadi yang tidak berkompromi terhadap dosa. Yang kedua, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita mengisi waktu? Dalam ayat yang ke-18 dikatakan bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, mengisi waktu dengan cara hidup benar di hadapan Tuhan, tidak berkompromi terhadap dosa, lakukan semua hukum-hukum Tuhan. Yang kedua adalah kita harus berpegang teguh. Berpegang teguh, tidak goyah. Iman kita tidak goyah. Tantangan dan pergumulan bisa kita hadapi. Mungkin kita seringkali menghadapi pilihan. Kita akan lakukan keinginan kita atau kita taat terhadap firman Tuhan. Tapi saya mau berkata kepada kita semua, manfaatkan waktu kita untuk melakukan firman Tuhan dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Jangan pernah iman kita mau digoyahkan. Jangan pernah keyakinan kita bergeser kepada Injil. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Pengalaman begitu banyak orang. Ya. Alkitab ini sudah ditulis ribuan tahun. Ya. Kemudian dilanjutkan pada perjanjian baru sampai gereja mula-mula. Dan menjadi kesaksian bahwa firman Tuhan kalau dia berjanji maka Tuhan itu setia bagi kita. Oleh sebab itu kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Jangan menggadaikan firman Tuhan dengan keinginan pribadi, dengan kesenangan sementara. Tapi mari kita mau berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Dan ingat, untuk melakukan firman Tuhan, saya yakin dan percaya walaupun hidup ini sebentar, seperti rumput, seperti bunga rumput. Walaupun angin datang, kemudian angin melintasinya, kemudian tidak ada lagi, bahkan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tapi saya yakin dan percaya orang-orang benar tetap setia, hidup tidak berkompromi terhadap dosa, tidak bergeser dari pengharapan akan Injil dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang bijaksana, yang saksama, orang-orang yang arif, yang tahu bagaimana memberi yang terbaik dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan. Tetap kuat ya Bapak Ibu di dalam Tuhan. Tantangan pasti ada. Dimanapun kita berada, tantangan, pergumulan pasti ada. Tapi bersama dengan Tuhan kita akan melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan. Saya rindu kita nyanyi sebuah pujian. Hidup ini adalah kesempatan, lagu yang kita tahu bersama ya. Puji Tuhan, lagu yang mudah nanti di teks ada, Bapak Ibu bisa nyanyikan pujian ini. Puji Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu, kita akan berdoa, tapi kita datang dengan keyakinan penuh kepada Tuhan. Sekalipun waktu begitu cepat berlalu dalam hidup kita, tapi mari kita isi dengan hal-hal takut Tuhan, lakukan perintah Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita diatur oleh Tuhan dan Tuhan tahu bagaimana cara memberkati kita selama kita mengisi waktu hari demi hari. Dan kita selalu akan berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita yang mengisi waktu dengan takut Tuhan, berpegang teguh pada perintah Tuhan, dan yang melakukan perintah Tuhan. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, kemudian kita akan berdoa. Bapak Ibu yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, sedang membutuhkan dukungan doa, letakkan tangan kananmu di dadamu, kemudian nanti kita akan berdoa. Nyanyikan pujian ini dari awal. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau hari demi hari, waktu demi waktu, kami masih menikmati begitu banyak kebaikan Tuhan. Kami percaya hidup ini sangat singkat waktunya. Tapi sekalipun hidup kami singkat, kami mau mengisi kehidupan kami, waktu yang Tuhan beri bagi kami. Untuk kami hidup tidak berkompromi terhadap dosa. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang tidak melawan hukum-hukum Tuhan. Kami mau berpegang teguh kepada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kami percaya Bapa Sorgawi, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan akan jadi bagian kami. Terima kasih. Bahkan kesempatan saat ini kami datang kepadamu. Kalau ada di antara umat Tuhan, para pemirsa Voice of Nafiri, mereka sedang menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidup. Mungkin angin keras sedang melanda hidup mereka.
Mungkin tantangan dan pergumulan sedang hebat menerpa hidup mereka. Mungkin mereka sedang ada di tengah badai kehidupan. Tapi kami percaya Tuhan, kalau mereka letakkan tangan kanan mereka di dada, ini merupakan sebuah keyakinan penuh bahwa Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup memberi jalan keluar, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup membuka jalan, Tuhan sanggup mengadakan hal-hal mujizat dalam hidup kami. Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, yang tidak pernah terdengar dari telinga kami, yang tidak pernah timbul di hati dan pikiran kami, itu yang Tuhan sediakan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu Engkau berkati umat-umat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka. Profesi dan pekerjaan mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan semakin hari mereka semakin setia kepada Tuhan. Semakin hari mereka semakin rajin beribadah kepada Tuhan. Dan berkat Tuhan jadi bagian kami. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan jadi bagian umat-umat-Mu. Berkat Abraham, Ishak, Yakub jadi bagian mereka. Berkat bangsa-bangsa jadi bagian mereka. Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang sempurna. Berkat jasmani, terutama berkat rohani jadi bagian dari umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan, kami berdoa memberkati pekerjaan Tuhan. Program Voice of Nafiri ini, kami tahu program ini Tuhan dilaksanakan untuk menjangkau jiwa, untuk memberkati umat-umat Tuhan. Oleh sebab itu biar berkat Tuhan melalui program ini, Tuhan biar semata-mata isi hati Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang dibagikan untuk umat-umat Tuhan dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, berkati gembala kami, Pendeta Ibu Yvonne Awilantu. Tuhan, visinya untuk melayani Tuhan. Tuhan melalui program Voice of Nafiri, juga dalam pengembalaan di GPD Samratulangi Manado. Dalam tugas-tugas pekerjaan organisasi sebagai ketua majelis daerah. Tuhan berkati dia dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Bahkan pengurapan Tuhan yang dahsyat untuk dia semakin hari membawa jiwa datang kepada Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan para pengerja, berkati kru Voice of Nafiri. Tuhan berkati mereka dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Dan tidak lupa kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan, dari tingkat pusat, daerah, sehingga aparat yang terkecil. Tuhan, Engkau berkati Indonesia, berkati Sulawesi Utara, berkati kota Manado, kota kabupaten yang lain di Sulawesi Utara diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akhiri renungan tayangan Voice of Nafiri pada saat ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan, sukacita, kekuatan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Hanya di atas nama segala nama, nama yang heran dan yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Rahmat heran kaya bagiku. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Waktu berlalu begitu cepat ya. Oleh sebab itu manfaatkan waktu. Tayangan Voice of Nafiri setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5:30 sore sampai selesai ya. Kalau Bapak Ibu diberkati Tuhan, Bapak Ibu bisa share program ini ya, tayangan ini melalui media sosial. Atau Bapak Ibu bisa bersaksi kepada Bapak Ibu punya teman, sobat, kenalan, saudara bahwa ada program Voice of Nafiri yang akan dapat memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu juga senang, Bapak Ibu bisa tekan tombol like begitu ya, atau bisa beri komen di bawahnya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu belum bisa like atau belum bisa komen, berarti Bapak Ibu belum mensubscribe
channel ini. Makanya Bapak Ibu tekan tombol subscribe ya, tulisan merah subscribe, enter di situ, kemudian Bapak Ibu juga tekan gambar lonceng, bunyikan loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi ya, supaya setiap kali program ini ditayangkan Bapak Ibu bisa diberi pemberitahuan ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu juga terberkati, Bapak Ibu bisa memberi persembahan kasih melalui aplikasi keuangan yang ada tertera di layar dengan cara men-scan barcode-nya, kemudian Bapak Ibu bisa memberi persembahan atau langsung mentransfer ke rekening gereja di layar yang sudah ada di depan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Ya, mari sama-sama kita memutuskan rantai penyebaran COVID ya. Lakukan terus protokol kesehatan dengan disiplin ya. Mari kita sama-sama saling peduli dan saling lindungi satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat. Sampai jumpa pada program selanjutnya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setiap Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.